Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit NTS. Pada video kali ini saya akan bahas tentang perdukunan kembali nih, Mang. Untuk video kali ini saya akan bahas tentang kasusnya dukun di Banjarnegara, Jawa Tengah, Mang. Oke, Mamang, kita lanjut aja nih ke ceritanya. Dukun ini bernama Slamet Tohari, yang dikenal dengan panggilan Mbah Slamet. Tinggal di Desa Balun yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet ini tinggal dengan istrinya nih, yang bernama Sanem. Rumah mereka ini letaknya lumayan jauh nih dari pemukiman warga desa, dan letaknya pun cukup terpencil. Mbah Slamet ini pekerjaannya serabutan, sedangkan istrinya berjualan di pasar yang ada di desa mereka, Mang. Hubungan Mbah Slamet ini dengan istrinya udah lama renggang. Bahkan mereka ini sempat hampir cerai karena Mbah Slamet ini nggak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai suami dan juga seorang ayah untuk menafkahi keluarganya. Jadi intinya gawean Mbah Slamet ini cuma nongkrong-nongkrong dengan temannya. Sedangkan istrinya itu harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena kesulitan ekonomi inilah yang membuat Mbah Slamet ini menjadi seorang dukun. Padahal Mbah Slamet ini nggak punya kemampuan atau kekuatan apapun, Mang. Mbah Slamet ini sama temannya yang bernama Budi Santoso, usia 32 tahun, berencana menipu orang-orang dengan modus penggandaan uang. Tapi saat itu di desanya itu nggak ada yang tahu kalau Mbah Slamet ini seorang dukun. Dan Mbah Slamet juga nggak menargetkan warga desanya untuk menjadi korbannya. Itu semua dilakukan karena sulit dan memang cukup beresiko untuk menjadikan warga desanya jadi target korbannya. Kemudian Budi Santoso ini akan menjadi marketingnya Mbah Slamet. Dia ini akan menyebarkan info kepada orang-orang yang berada di luar daerah mereka. Kalau Mbah Slamet ini sakti dan bisa menggandakan uang, Mang. Mbah Slamet ini janji akan ngasih komisi untuk si Budi ini kalau dia berhasil mendapatkan calon pasiennya. Pada tahun 2020, mereka ini mulai melaksanakan aksinya, Mak. Budi berhasil nih meyakinkan beberapa orang kalau Mbah Slamet ini bisa menggandakan uang. Budi ini membawa calon korban Mbah Slamet ke rumahnya Mbah Slamet. Kemudian Budi pulang dan tinggal tunggu komisi nih dari Mbah Slamet. Kemudian Mbah Slamet ini mencoba nih meyakinkan calon korbannya sampai si calon korbannya itu benar-benar yakin. Bahkan calon korban Mbah Slamet ini ngasih puluhan juta rupiah ke Mbah Slamet. Karena Mbah Slamet ini menjanjikan uang puluhan juta rupiah itu bisa berubah menjadi uang miliaran rupiah, Mang. Setelah itu Mbah Slamet membawa korbannya ke wilayah perkebunan yang ada di belakang rumahnya untuk menjalani ritual penggandaan uang. Mbah Slamet juga udah nyiapin nih beberapa minuman ringan yang udah dicampur racun tikus, Mang. Setelah sampai di kebun, Mbah Slamet menyuruh korbannya untuk meminum minuman yang ada di sana, yang katanya sebagai syarat ritual untuk penggandaan uang. Setelah korbannya minum dan racunnya pun bereaksi, korban pun itu langsung lemas, pusing, yang akhirnya korban tersebut jatuh tidak sadarkan diri, Mang. Dan disinilah Mbah Slamet dalam keadaan hidup-hidup, Mang. Setelah membereskan korbannya, Mbah Slamet ini lalu memberikan komisi kepada si Budi ini. Nah, Mang, sebenarnya Budi ini gak tahu apa-apa yang udah dilakukan Mbah Slamet. Karena emang dari awal ritual sampai dikuburkan, semua dilakukan oleh Mbah Slamet tanpa campur tangan siapapun, termasuk Budi. Sebagai contoh korban pertamanya, Budi berhasil nih mengajak korban pertamanya. Dengan bujuk rayu Mbah Slamet ini berhasil nih mendapat puluhan juta rupiah dari korban pertamanya. Kemudian Budi ini mendapat komisi sebesar 10 juta rupiah. Dan mereka pun terus melakukan proses yang sama yang kayak tadi sampai Mbah Slamet sukses menjalankan misinya ke beberapa korbannya. Sampai mereka pun dapat keuntungan hingga ratusan juta rupiah, Mang. Pada tahun 2020 itu karena keuntungan yang menggiurkan, Budi pun mulai nih mencari cara bagaimana caranya mendapatkan calon korban yang lebih gampang lagi, Mang. Yang akhirnya Budi ini kepikiran nih untuk menyebarkan informasi soal kesaktian dukun Slamet ke beberapa grup yang ada di Facebook. Karena emang di Facebook itu ada beberapa grup yang ngebahas soal
hal-hal seputar perdukunan nih memang. Dan orang-orang di grup Facebook ini banyak yang percaya dengan adanya uang gaib. Dan dari sinilah mereka pun terus dapat korban baru kembali. Korban-korbannya itu berasal dari luar daerah. Bahkan ada nih korban yang berasal dari Sumatera. Salah satu korban Mbah Slamet ini bernama Mulyadi, yang berasal dari Palembang. Mulyadi ini dapat informasi dari grup Facebook soal kesaktian Mbah Slamet yang bisa dan mahir menggandakan uang. Mulyadi yang saat itu sedang terlilit utang pinjol, akhirnya tertarik dan menghubungi Mbah Slamet. Kemudian Mulyadi dengan pacarnya pergi ke Banjarnegara dengan menggunakan mobil Innova dari Palembang. Setelah sampai di Banjarnegara, Mulyadi ini ketemu dulu dengan Budi. Lalu Budi ini mengantar Mulyadi dan pacarnya ke rumahnya Mbah Slamet. Dan disinilah mereka pun berkonsultasi secara langsung dengan Mbah Slamet. Yang mana mereka juga udah membawa uang puluhan juta rupiah yang niatnya untuk digandakan, Mang. Setelah itu kayak biasa nih, Mbah Slamet membawa Mulyadi dan pacarnya ke kebun yang ada di belakang rumahnya untuk menjalani sebuah ritual. Dan disitulah Mbah Slamet ini pun mengeksekusi Mulyadi dan pacarnya dengan menggunakan minuman yang sudah dicampur racun tikus tersebut, Mang. Setelah mereka ini lemas, mereka pun itu langsung dalam keadaan hidup-hidup, Mang. Lagi-lagi di sini Mbah Slamet berhasil nih dengan misinya dan merampas uang korbannya untuk kesekian kalinya. Bahkan saat itu Mbah Slamet ini dapat mobilnya Mulyadi, Mang. Korban lainnya ini bernama Irsyad dan Suheri yang berasal dari Lampung, yang mana mereka juga mendapat informasi Mbah Slamet dari grup Facebook. Lalu Irsyad dan Suheri membawa istrinya pergi ke Banjarnegara dengan menggunakan mobil Xenia untuk bertemu dengan Mbah Slamet. Mereka juga udah bawa nih uang tunai puluhan juta yang akan digandakan ke Mbah Slamet. Dan pada akhirnya mereka berempat pun menjadi korban Mbah Slamet dan berakhir dikuburkan di tempat yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Mbah Slamet juga merampas uang mereka senilai puluhan juta dan juga merampas mobilnya mereka. Sampai sini aksi Mbah Slamet ini masih belum ada yang tahu, Mang. Karena warganya juga nggak ada yang tahu soal apa yang udah dilakukan oleh Mbah Slamet. Yang mana ini membuat Mbah Slamet dan Budi ini makin semangat lagi untuk memburu korban-korban selanjutnya. Setelah terus-terusan sukses menjalani aksinya ke beberapa korbannya, akhirnya disinilah aksi Mbah Slamet ini pun terbongkar. Setelah melakukan aksinya ke korban terakhirnya yang bernama Parianto, yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Parianto ini juga awalnya tahu nih informasi soal kesaktian Mbah Slamet dari Facebook. Parianto lalu tertarik dan berusaha nih menghubungi Mbah Slamet. Pada bulan Juli tahun 2022, Parianto ini pun datang nih ke Banjarnegara dan membawa satu anaknya yang masih berusia 15 tahun. Parianto berangkat dari Sukabumi ke Banjarnegara menggunakan mobil bus nih. Dan setelah sampai di Banjarnegara, Parianto ini kemudian bertemu dengan Mbah Slamet. Mbah Slamet pun langsung nih menjelaskan soal ritual penggandaan uang, yang mana Mbah Slamet ini menjanjikan uangnya Parianto akan dilipat gandakan sampai berjumlah miliaran rupiah nih, Mang. Setelah itu Mbah Slamet dan Parianto pun menjalankan ritualnya, dan di situ juga Parianto menyerahkan uang sebesar 70 juta rupiah. Tapi untuk kali ini ritualnya agak berbeda nih, Mang. Mbah Slamet nggak langsung menghabisi Parianto kayak korban-korban sebelumnya. Jadi di sini nih Mbah Slamet ini cuma menjalankan ritual yang tujuannya cuma untuk meyakinkan Parianto aja, Mang. Setelah ritualnya selesai, Mbah Slamet ngasih uang sebesar 11 juta untuk Parianto. Yang katanya uang itu hasil penggandaan yang udah Mbah Slamet lakukan. Kemudian Mbah Slamet bilang nih kalau uang yang dia gandakan itu munculnya secara bertahap. Hal inilah yang membuat Parianto ini makin yakin lagi, Mang. Setelah itu Parianto dan anaknya pun balik lagi nih ke Sukabumi. Tapi sebelumnya Mbah Slamet ini minta ke Parianto untuk datang lagi di waktu yang udah Mbah Slamet tentukan untuk menjalani proses ritual keduanya, sekaligus untuk mengambil uang yang muncul secara bertahap tersebut, Mang. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2023, Parianto pun datang lagi nih ke rumahnya Mbah Slamet. Kali ini Parianto ini datang sendirian, membawa mobilnya untuk menjalani ritual keduanya. Nah, Mang, sebelum pergi, Parianto ini udah punya feeling yang gak enak nih, dan mulai muncul rasa takut. Tapi Parianto ini tetap memutuskan untuk pergi ke Banjarnegara.
Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023, Parianto ini berangkat nih dari Sukabumi dan sampai ke Banjarnegara jam 12 malam. Tapi baru sampai rumahnya Mbah Slamet, feelingnya Parianto ini makin buruk lagi nih Mamang. Karena mempunyai feeling yang nggak enak, Parianto pun bilang nih ke anaknya kalau dia ini lagi di rumah Mbah Slamet dan melakukan Sherlock via WA. Beberapa menit kemudian, tepatnya di jam 12:38, Parianto ngabarin anaknya lagi nih Mang. Tapi yang buat merindingnya adalah Parianto ini bilang kalau umurnya pendek atau nggak ada kabar sampai dengan hari Minggu, Parianto minta nih ke anaknya agar langsung lapor ke polisi dan agar datang ke lokasi yang udah diberikan tadi. Tapi karena udah tengah malam, anaknya yang ada di rumah itu pun udah pada tidur. Kemudian pada jam 2:57 pagi, anaknya membaca pesan WA dari bapaknya itu. Dan langsung kaget baca pesan WA dari bapaknya. Yang ngebuat anak dan keluarganya pun langsung ketakutan nih Mang. Keluarga Parianto membalas pesan yang dikirim oleh Parianto. Tapi saat itu WA-nya Parianto ini udah nggak aktif. Dan udah mulai nggak ada kabar. Hal itulah yang membuat anaknya panik. Kemudian ada nih voice note yang dikirim oleh Parianto kepada anaknya. Ini isi voice note-nya. Kalau di Sherlock, ini orang tuanya atau orangnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan selamat. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah bilang ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia ngabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Jadi dalam voice note tersebut intinya Parianto ini udah dibawa nih ke perkebunan atau ke wilayah hutan yang ada di belakang rumahnya Mbah Slamet. Parianto ini dalam keadaan lemas dan pusing. Setelah Parianto minum, minuman yang dikasih oleh Mbah Slamet. Setelah itu Parianto pun gak ada kabar lagi. HP dan WA-nya pun udah gak aktif lagi. Mengetahui hal itu, pihak keluarga mulai panik nih. Dan pada saat itu juga, pihak keluarga langsung berangkat ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari Sabtu pagi harinya, keluarga Parianto ini baru nyampe nih ke Banjarnegara. Dan langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarnegara. Disertai dengan memberikan bukti-bukti yang mereka punya, Mak. Kemudian keluarga Parianto didampingi polisi mendatangi titik lokasi yang dikirim oleh Parianto. Setelah sampai di titik lokasi yang memang itu adalah rumahnya Mbah Slamet, polisi langsung nih menginterogasi Mbah Slamet dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pihak kepolisian untuk membuat Mbah Slamet ini berbicara, Mak. Pada saat diinterogasi terkait hilangnya Pak Parianto dan bukti-bukti yang dikirim oleh Parianto, Mbah Slamet ini nggak bisa mengelak dan akhirnya mengakui apa yang telah dilakukan. Polisi meminta Mbah Slamet untuk menunjukkan di mana Parianto ini disembunyikan. Mbah Slamet pun membawa mereka ini ke kebun yang ada di belakang rumahnya. Dan di sana betapa kagetnya mereka, terutama keluarganya Parianto, yang akhirnya menemukan Parianto yang udah dalam keadaan di lahan kebun beberapa jam yang lalu. Tapi yang lebih mengagetkan semuanya, bukan yang ditemukan. Polisi menemukan beberapa tubuhnya, Mang, yang dia kuburkan di area perkebunan itu. Polisi menemukan ada 11 tubuh korban lainnya. Dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, akhirnya polisi menemukan 12 tubuh korban yang udah Mbah Slamet. Polisi terus mendalami nih kasus yang membuat warga Banjarnegara dan se-Indonesia gempar, Mang. Polisi meyakini korban dari Mbah Slamet ini lebih dari 12 orang.
Karena Mbah Slamet mulai praktek penggandaan uang tersebut dari 2 tahun yang lalu. Beberapa korban Mbah Slamet ini ditemukan sudah dalam keadaan kerangka. Bahkan nih Mang, Mbah Slamet ini sampai lupa nama korban pertamanya Mang. Semua tubuh korban berjumlah 12 orang itu dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi Mang. Mbah Slamet dan Budi Santoso langsung ditahan nih oleh polisi. Dan berita ini pun benar-benar menghebohkan seluruh Indonesia sejak bulan Maret tahun 2023. Dan proses hukumnya pun masih berlangsung. Gue berharap tersangka mendapat hukuman yang seadil-adilnya, Mang. Oke, Mang, itulah sebuah kasus yang mengerikan dan sangat wow banget kalau menurut saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap kasus seperti ini tidak akan pernah terulang kembali, Mang. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkannya diberi ketabahan serta doa terbaik untuk para korban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya adalah dari kasus ini kita udah nggak usah percaya lagi dengan namanya dukun pengganda uang, Mang. Kita jangan pernah tergoda oleh hal yang tidak masuk akal. Contohnya penggandaan uang, Mang. Saya lihat, saya pelajari dari awal sampai akhir tentang kasus-kasus penggandaan uang, itu semua nggak ada yang benar, Mang. Oke Mang, jika kalian memiliki saran tentang crime story di mana aja, silakan kalian komentar di bawah ini. Nanti saya akan bahas rekomendasi dari kalian semua. Sekian video dari saya, thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.